Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat ya? Hari ini kita akan belajar tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 1. Marilah sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita belajar, mari kita ulang kembali hadis adab makan. Samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan mulailah dari yang dekat. Silakan anak-anak yang belum mengirimkan setoran hafalan hadis adab makan segera dihafalkan dan dikirimkan ya, Bu Ranum tunggu. Baik, kita mulai ya. Subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Nah, kebersamaan seharusnya kita lakukan di mana saja kita berada. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat bermain, ataupun di tempat wisata. Kita harus menjaga kebersamaan di tempat wisata agar kita dapat berkunjung ke sana atau bermain di sana dengan nyaman. Pembelajaran 1. Alangkah menyenangkan berwisata bersama teman atau keluarga. Kita bisa berwisata di pantai, pegunungan, atau tempat bersejarah. Selama berwisata, kita perlu menjaga kebersamaan. Kegiatan wisata ada beberapa jenis. Di antaranya adalah wisata sejarah dan wisata alam. Perhatikan gambar-gambar ini. Yang pertama, pantai banyak dikunjungi oleh wisatawan. Pemandangan langit dan laut yang luas sangat indah. Berwisata di pantai termasuk kegiatan wisata alam. Nah, selain berwisata di pantai yang termasuk wisata alam, contohnya berwisata ke pegunungan atau ke hutan, ke kebun, ya, itu termasuk wisata alam. Kemudian yang ini, Indonesia memiliki banyak peninggalan bersejarah. Di antaranya adalah candi-candi kuno. Berkunjung ke candi termasuk kegiatan wisata sejarah. Selain ini, yang termasuk wisata sejarah misalnya kita berkunjung ke museum atau ke monumen. Ya, itu contohnya. Silahkan ditulis jawabannya ini anak-anak. Halaman 152. Ini ada sebuah teks berwisata ke Istana Bogor. Anak-anak silakan membaca sendiri ya. Kemudian halaman selanjutnya ini juga ada sebuah dongeng. Judulnya Rusa dan Kura-Kura. Silakan anak-anak membaca sendiri. Nah, sekarang kita kerjakan yang ini. Susunlah kata-kata acak berikut menjadi kalimat yang benar. Bu Ranu menyebutkan jawabannya. Anak-anak mendengarkan dan menulis ya. Nomor 1, rusa tinggal di bukit dekat telaga. Rusa tinggal di bukit dekat telaga.
Nomor 2, rusa sering mengejek hewan lain. Rusa sering mengejek hewan lain. 3, kura-kura mondar-mandir mencari makanan. Kura-kura mondar-mandir mencari makanan. 4, kura-kura menggelinding menuruni bukit. Kura-kura menggelinding menuruni bukit. 5, kaki rusa tergelincir hingga terjatuh. Kaki rusa tergelincir hingga terjatuh. Oke, sekarang bawahnya. Pada dongeng diceritakan tentang sifat kura-kura dan rusa. Rusa bersifat sombong, kura-kura bersifat rendah hati. Bagaimana menurutmu sifat kedua tokoh ini? Sikap manakah yang baik? Yang baik adalah sikap kura-kura. Siapa tokoh yang kamu sukai? Ya tentunya kita menyukai tokoh yang bersifat baik, yaitu kura-kura. Oke, kita lanjutkan halaman 135. Ini masih sama ya seperti yang kemarin anak-anak. Menulis bentuk pecahan. Kita mulai dari yang ini. Buah apelnya ada 1, total buah semuanya ada 2, berarti apelnya mempunyai bagian pecahan setengah. Kemudian yang ini sepertiga, ini setengah, ini sepertiga, dan ini seperempat. Halaman 136, kita pasangkan antara gambar dengan bentuk pecahannya. Yang pertama, ini dibagi 4, berarti seperempat. Yang kedua, dibagi 2, berarti setengah. Yang ketiga, ini dibagi 3, berarti sepertiga. Kemudian ini dibagi 2, berarti setengah. Dan yang ini dibagi 4 berarti seperempat. Halaman 137, kita pernah ya mempelajari ini materi SPDP. Pada tema sebelumnya kamu telah belajar membuat berbagai karya dari plastisin. Dulu kita pernah membuat bentuk hewan-hewan seperti ini menggunakan plastisin, yaitu bentuk kura-kura. Nah, plastisin juga bisa dibuat untuk bentuk-bentuk hewan yang lain, seperti ini contohnya. Nah, beberapa bentuk hewan menggunakan plastisin putih. Ada plastisin yang warnanya putih, walaupun jarang ya anak-anak ya, tapi ada yang warnanya putih. Kemudian beberapa bentuk hewan menggunakan plastisin campuran warna seperti merah muda, abu-abu, dan coklat muda. Nah, anak-anak bisa memakai plastisin langsung dipakai ya. Warna yang sudah ada langsung dipakai bisa, atau bisa juga mencampur warna. Misalnya merah muda itu berarti merah dicampur putih. Atau misalnya ungu, merah dicampur dengan biru. Atau oranye misalnya merah dicampur kuning. Nah, itu juga bisa ya.
Jadi warnanya bisa lebih beragam. Ini tidak Buranum tugaskan lagi anak-anak ya, karena dulu sudah. Baik, materi untuk tematik sudah selesai. Setelah ini nanti anak-anak silakan menyimak untuk video bahasa Jawa dan membatik. Buranum akhiri dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.